Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sadereng ngaos monggo kula panjenengan maos suratul Fatihah ila hadratin nabiyil mustafa ila syafaq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratil walidil anbiya wal mursalin wal awliya wash shuhada salihin wal ulama'il 'amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin sallallahu alaihi wa awliya syahidil qadidin wa mahmusan pada pagi yang saya maksud jihadi usul wa furu insya'ulillahi lana lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu pengawasan Ramadan dalam muliaan. Awalan monggo kula lan panjenengan sedaya mugi syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala karantan ing wekdal sonten menika kula lan panjenengan sedaya tasih diberikan kesehatan jasmani lan rohani sehingga saged hadir wonten mriki majelis kanthi kawontenan sihah wal afiat. Mugi-mugi lelampahan kula kali panjenengan sedaya angsal ridho kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Salawat uti salam uti kabar junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pareng mitok pitedah arugi ajaran agama Islam. Bapak Ibu pengawasan rutin ingkang kula mulyakaken, sonten menika yen menika hadis Arba'in Nawawi ingkang kaping 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa ulumina wa ulumikum wa a'ada 'alaina min barakatihi fid-dharain amin. Al-haditsu utawi iki iku hadis asani kang kaping 12. An Abi Hurairah Pinberitake saking Abu Hurairah. Qala dawu sapa Abu Hurairah. Qala dawu sinten Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min husni islamil mar'i iku setengah saking baguse islame wong suci. Tarbuhu utawi ninggal mar'un ma ing barang layani kang ora maedai apa ma ing mar'un. Hadisun utawi iki hadis iku hasanun, hadis hasan. Rawahu ustin ceritakake apa hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa ghairuhu lan iyane Imam Tirmidzi. Hadis menika diceritakan saking sahabat Abi Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh alamat saking apike utawa baguse islame wong iku ninggalake perkara kang ora migunani
marang dheweke. Hadis bermugi dan ditunggalani. Hadis niki lafadznya singkat, tapi makna yang terkandung di dalamnya sangat banyak. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian saking bagus wong iku ninggal perkara sing ora maedai, ora manfaat. Sing termasuk perkara sing ora manfaat niku apa ae? Owatan. Kalau jelasaken yen hadis niki termasuk hadis hasan. Hadis hasan itu hadis ingkang sae. Runtutane hadis niku yang paling tinggi niku hadis sahih. Kemudian di bawahnya enten hadis hasan. Ada berbagai macam. Lafaz yang ada di sini menggunakan min husni islamil mar'i. Ada sebagian hadis juga yang menjelaskan min husni imanil mar'i. Dari segi matan isi dari hadis, seluruh ulama sebenarnya mengatakan hadis ini termasuk hadis sahih. Tetapi dari segi sanad hadis ini termasuk hadis hasan, hadis di bawah hadis sahih, tapi masih boleh digunakan untuk patokan dalam sebuah hukum Islam. Ada yang menggunakan min husni imanil mar'i niku termasuk dari hadis marfu. Hadis marfu niku sanad dari para sahabat niku ada yang terputus, mulai dari Kanjeng Nabi langsung kepada tabi'in. Urutannya niku sajatosipun mulai saking Kanjeng Nabi, sahabat, tabi'in, bawahnya lagi tabi'in lan seterusnya. Kalau hadis marfu niku hadis yang terpotong dari sahabat, mulai Kanjeng Nabi langsung kepada tabi'in. Hadis ini menurut para ulama atau yang terdapat pada syarah atau penjelasan dari kitab Arba'un Nawawi, ada dua makna yang terkandung. Yang pertama adalah makna bayyinah atau bayaniyah. Kalau diartikan min husni islamil mar'i ini, tanda keislaman seseorang itu dikatakan baik ketika meninggalkan atau tidak melakukan hal-hal yang tidak manfaat itu secara bayannya, makna istilahnya makna sesuai dengan lafadznya itu bayani. Kemudian yang kedua niki makna tabi'idiyah. Makna tabi'idiyah niki karena menggunakan min di situ adalah di makna tabi'id, bukan makna keseluruhan tapi makna sebagian dari tanda keislaman seseorang yang baik, yakni meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, hanya sebagian. Mafhum mukhalafah, makna yang sebaliknya, tidak hanya meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, tetapi melaksanakan hal yang bermanfaat baik duniawi maupun ukhrawi. Yang termasuk hal sing manfaat niku napa? Menurut duniawi, nyambut damel nafkahi keluarga niku
itu termasuk hal yang bermanfaat kalau dilihat dari makna tabi'iyah. Dari keduanya ini pendapat yang Imam At-Tufi niki mengambil pendapat yang kedua, tidak makna yang bayaniyah tapi makna tabi'iyah. Di antara niki tidak hanya meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, tetapi melakukan hal yang bermanfaat, baik untuk dunianya, baik untuk akhiratnya. Di antaranya nopo ini kalau contohkan hal yang untuk duniawi, bekerja, di antara menafkahi keluarga itu hal yang sangat bermanfaat dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Menuntut ilmu, ngaos atau 10 kali panjenengan standar ini juga termasuk hal yang bermanfaat. Kata min islamil mar'i niku kenapa tidak menggunakan min imanil mar'i? Yang islamil mar'i niku tergolong amal-amal yang zahir, amal-amal yang tampak. Nggih, kados napa ingkang kula panjenengan lampahi. Dalam artian lek diibaratno orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat niku wau tidak menjadi Islamnya niku wau hilang. Niku menurut Imam At-Tufi. Kalau diibaratkan sebuah bangunan, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu diibaratkan sebuah bangunan. Enten syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu pondasi bagi Islam. Kemudian hal yang tidak bermanfaat niku hanya atau hal yang manfaat niku hanya sebuah hiasannya. Ketika dia melakukan, maka Islamnya menjadi Islam yang sempurna, atau meninggalkan hal yang boten manfaati, boten maedai wau termasuk Islamnya sempurna, Islamnya baik. Kemudian dia melakukannya tidak menghilangkan dari Islam itu sendiri. Makanya diibaratkan sebuah bangunan sokoe utawa cagae niku wau pondasi niku berupa 5 rukun Islam. Malayani ini yang termasuk diantaranya berupa hiasannya, sesuatu yang bermanfaat atau meninggalkan hal yang tidak bermanfaat itu adalah berupa hiasannya. Jadi ketika dia melakukan Islamnya lebih sempurna, tetapi dia tidak melakukan hal yang tidak bermanfaat, boten menghilangkan keislamannya, tetap dia Islam. Itu yang makna tabi'iyah. Enten salah satu syarah atau penjelasan dari hadis niki yang dimaksud dengan min husni islamil mar'i, dijelaskan aimala yuhimmatu min amriddin wa dunya minal aqwal wal aqwal. Ini penjelasan dari hadis min husni islamil mar'i. Napa niku mala yuhimmuhu, meninggalkan hal yang tidak penting, min amriddin dari perkara agama wa dunya dan dunia, bentuknya minal af'al wal aqwal, dari bentuk perbuatan atau bentuk ucapan. Yang dimaksud dengan hal yang tidak bermanfaat niku contohnya puasa dalam kehidupan sehari-hari. Salah setunggale menang-menang sampai koncone ngumpul, boten enten sing dibahas-bahas alor itu
itu boten enten manfaatnya. Kecuali kelompok yang dibahas terutama kados kula panjenengan sedanten iki ngumpule keranten ngumpul majlisul ilmi sangat bermanfaat. Kemudian enten polemik teng TV orang eyel-eyelan padahal padha karo nih mau wayang sampai gelutan lho kok. Nah niki malah yang boten enten manfaatnya. Kira-kira WA itu manfaatnya boten. Enten. Nggih enten. Dari aku sing gawe marono sing dodol paket pun yo tambah laris. Dalam artian kalau memang biasanya sing biasa apa laren yang memang ada info langsung di share, padahal belum tentu info itu benar atau tidak. Kalau memang tidak tahu kebenarannya, ya luwe saya boten bisa disebarkan dan laren saat ini hoax ya. Oke. Yang dimaksud malah yuhimuhu min amriddin, sesuatu yang tidak bermanfaat untuk agama, untuk dunia. Yang pertama itu dari perilaku yang tidak bermanfaat atau perbuatan. Banyak contoh yang ada di sekitar kita, gini wow, boro-boro berita ini bener apa boten nang konggone ojo kondo-kondo. Berita ini bener apa boten seberapa ojo kondo-kondo tapi sak kampung kepirang. Nah, ini kan suatu hal yang tidak bermanfaat. Mengikuti sinetron mulai awal sampai akhir. Padahal dia buru-buru itu manfaatnya nopo. Nah, hal-hal yang semacam ini ketika kita meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, berarti keislaman kula kali panjenengan sedaya termasuk keislaman yang sempurna. Itu minal af'al. Apa malih? Nonton bal-balan dibawa jam telu buyar jam 4 subuhne hilang ya. Enggak lah, kalian nonton bal-balan sampai wiritan kira-kira mungkin apa boten? Enggak. Apa? Mari pun alhamdulillah subhanallah. Kira-kira mungkin apa boten? Enggak. Sing akeh iku nek jagone kalah, sing metu niku perkara-perkara sing boten apik ya. Permainnya tilokno, dan lain sebagainya ya. Padahal kula kali panjenengan main nang lapangan dhewe durung tentu kaya ngoten ya. Wong pilok-pilok dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang semacam itu hanya sekedar hiburan. Mari nyambut gawe sedina mumput. Hiburannya keranten itu hanya sekedarnya saja tanpa mengikuti dibelangi waya tahlilan tak tahlilan krono timnas sing main ya. Utawa direquest pas waya ngaji ya itu dawa-dawa nggih timnas nggih main ya. Niku sing sering ya kalau hal-hal yang semacam ini ngalahno perkara sing boten manfaat niku ngalahno perkara sing manfaat. Ini dalam segi agama nih perkara agama. Iya. Apa malah perkara dunia lan pintu nih. Karena hal sing boten manfaati, gini wau kata-katae debat tanpa didasari ilmu. Ge akhire sing medal boten debat masalah niku malah ilokan. Utawa ben ngelumpuk mesti guyon. Nggih arang-arang ngelumpuke niku mau boten didamel guyon tok,
didamel hal sing bermanfaat. Nggih bahas organisasi, bahas nopo, sing penting manfaat kanggo yang kata. Rasulullah mawon dawuh sinten tiyang sing sae niku khairun nas anfa'uhum linnas. Tiyang sing sae niku saapi-api wong niku anfa'uhum linnas, tiyang sing manfaati kanggo wong akeh. Lan boten saged berjuang karo hartanya, gak iso nyumbang, ya nyumbang ambek tenaga, ambek pemikirane dan tak pun. Sing penting manfaati kanggone tiyang kata. Kok bengi ku manfaati apa enggak kira-kira? Apa itu gawe ngopi-ngopi tok? Manfaati kok kata, saat niki banyak orang yang memanfaatkan situasi kados ngeten niki digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Dan dengan adanya banser niki boten pos, napa enten tiyang kajeng nglampahi elek delok banser tok niku wis belayu to warga. Nanti dulu kono wis ketok kono banser kasih do itu. Ya. Ini termasuk hal sing manfaat. Boten niat ngopi tapi itu memang menjaga keamanan di lingkungan desa Banjarsari. Salah setunggale wonten seorang ulama yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu sahabat Luqmanul Hakim, diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian beliau ditanyakan nopo amalan yang bisa menyebabkan panjenengan ini mendapat derajat yang tinggi sampai orang takjub dengan Anda. Juga diabadikan di dalam Al-Quran. Ternyata beliau menjawab ada 3 hal yang beliau lampaui. Yang pertama, shadaqatul hadis. Shadaqatul hadis niki ucapane jujur. Nah, niki ngelampai kados ngeten niki gampang diucapno tapi prakteknya angel. Nggih, kula kali panjenengan sedaya iki tasih belajar. Status ingkang tiyang sing sae. Boten kula sing kapin ya boten. Ucapan yang jujur. Karena sekali orang itu berkata yang tidak jujur, maka dampak akhirnya tiang itu boten dipercaya kali tiang itu. Itu ucapan yang jujur. Luqmanul Hakim itu termasuk orang yang jujur. Dia mendapat derajat, alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa'adaul amanah. Beliau menjaga betul amanah yang diberikan Allah kepada beliau. Bentuk amanah niku nopo? Memang ketika itu menungso niku sakderenge diciptakan kalian Allah niki ditanya terlebih dahulu. Dari seluruh makhluknya Allah niki diberikan amanah oleh Allah, tidak akan bisa mampu. Kemudian manusia itu diberikan amanah oleh Allah. Kenapa alasannya? Karena manusia itu termasuk
bagusnya penciptaan Gusti Allah diberikan amanah. Dikai amanah nang gunung-gunungnya meledos, tapi juga lain faktor penciptaan awal. Kemudian amanah diberikan kepada manusia. Bentuk amanah itu di kekuatan. Kaya kula kali panjenengan engkang sampun keluarga diberikan amanah berupa anak, berupa istri dan satu tunggangan. Amanah ini memang sangat berat. Kados amanah anak, kula kali panjenengan sedaya diberikan Allah amanah berupa anak. Yok nopo carane anak iki sami-sami kalian yang sepae mlebet datang swargane Allah. Apa yang harus dilakukan pertama diantaranya adalah membekali putra putri kula kali panjenengan sedanten tentang ilmu agama. Istilahnya ngajino utawa diberikan sesuatu yang agamanya lebih banyak daripada umumnya. Karena agama ini termasuk fondasi awal sapintere apa yang kula boten mengenal agama fantasisan. Jadi wa'adul amanah nomor kali. Yang ketiga, alasan Luqman Al-Hakim mendapat derajat yang tinggi di antara tarkuhu ma la ya'ni, hampir sama dengan sahabat Luqman Al-Hakim ini meninggalkan hal-hal yang boten manfaati atau boten maedai. Hampir sami mau tarkuhu malayani. Hal sing boten manfaati lek kula kali panjenengan sedanten niki saged ngedoi, berarti kula kali panjenengan sedanten termasuk wong sing baguse Islam utawa nglampahi Islam sing api. Dan dikembalikan makna yang atas niku menjalani segala sesuatu yang baik-baik berupa ajaran agama atau yang lainnya. Salah sunggale ujian, si ujian juga. Ranten kanjeng Nabi dawuh ad-du'a bainal adat wal iqamah mustajabatun. Daripada antara adat dengan iqamah yang digunakan untuk ngobrol hal sing boten manfaati para wali-wali singen memberikan panutan dhateng kula kalih panjenengan sedanten niku berupa pujian. Wong pujian itu nggih isine donga. Enten sing berupa doa Rabbana atina. Lek samangke niki napa? Lihong satut sapitunggalane. Enten berupa sholawat dipil kulub lan sapitunggalane. Iki termasuk hal-hal yang manfaat. Nah, tarkuh malayani niku antara adzan dengan iqamah pun ngantos ngobrol yang tidak ada manfaatnya diisi dengan bacaan-bacaan doa. Yang Nahdlatul Ulama kegiatan tersebut dinamakan dengan kegiatan pujian. Itu ad-doa bainal adzan wal iqamah mustajabah. Digunakan untuk hal-hal sing sae. Wonten digawe ngobrol sing boten enten manfaati. Wis tutup jero masjid liyane ujian mriku sing bahas skor Persebaya piro.
di rumah sedikit bahas bal-balan tau banget. Ini kan itu manfaat kau boten. Ya boten enten. Ya luwe apik didamel salat sunnah utawa sambil menunggu imam saged dherekaken pujian. Nah niki malayani. Kyai Hasan Al-Basri dalam kitab Al-Muwatta nanti dawakan bin alamati radillahi ta'ala anil abdi ayyaj'ala suhulahu malayani. Salah satu tanda bahwa Allah berpaling terhadap hambanya, dia disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya na'udzubillah. Salah satu tanda bahwa Allah itu berpaling terhadap hambanya, dia disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Usumi tahlilan, bahkan temu tahlilan, kopi, nah. Maro nonton apa malih usumnya pengajian lintune sibuk dengan majelis ilmi meneng-meneng mancing nang kidul ngenteni maghrib ambek mancing ya. Ini enten manfaatnya apa boten? Semuanya disibukkan dengan membaca Al-Qur'an, majelisul ilmi, kemudian wis gak sembahyang asar tengok-tengok kano manfaati. Nah, hal yang semacam ini ketika Allah berpaling terhadap hambanya, dia disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sementara orang meraih ibadah di bulan Ramadan yang baik, dereng saged nglampahi poso. Iki mugi-mugi kula kalih panjenengan sedanten termasuk tiang sing diberikan kalian Allah ansar rahmati Gusti Allah. Mugi-mugi mawon bulan Ramadan ini meskipun keadaane kados ngeten, kula kalih panjenengan sedanten tetep saged nglampahi ibadah di bulan suci Ramadan, mencapai fadilah-fadilah Ramadan. Enten malih Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani nate menulis pernyataan saking Sayyidina Utsman. Berarti ini boten termasuk hadis tapi termasuk makalah. Makanya yang sing ketika mengeluarkan dalil al-hadis au maqal, hadis atau makalah. Ranten dari saya betul saged membedakan apa itu hadis apa itu makalah. Iki makalah saking Sayyidina Utsman yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada 10 hal yang paling sia-sia. Qala Utsman radhiyallahu anhu, udayyibul asya asyratun. Ada 10 hal yang paling sia-sia. Yang pertama, alimun la yus'alu anhu alimun. Tiang alim sing boten ditanya tentang ilmunya. Sedasa niku adalah tiang alim tetapi keilmuannya tidak dianggap, dalam artian salah satunya ada yang memang orang tersebut tidak diketahui, tetapi ada juga mungkin karena beberapa hal meskipun dia yang alim tetapi dia tidak ditanya tentang keilmuan. Terus Sayyidina Utsman ini termasuk hal yang sia-sia, yang seharusnya bisa memberikan fatwa, bisa memberikan wejangan datang pulau kali panjenengan sedanten, tetapi tidak ditanya tentang keilmuannya. Alimun la yus'alu anhu alimun.
Yang kedua, proses Sayyidina Utsman, wa ilmun la ya'malu bi, ilmu yang tidak diamalkan. Mantun melampai utawa pelajari tentang ilmunya sholat, tapi boten purun sholat. Mantun pelajari tentang zakat, mantun pelajari tentang puasa, tapi boten purun puasa. Ini ilmu yang tidak diamalkan. Al ilmu bila amalin asyadari bila ta'alim. Dan ilmu boten diamalno koyok pohon sing boten wo. Kemanfaatannya cuma sedikit. Yang ketiga, wara'yun shawab layak baru, pendapat sing bener tetapi boten dienggo, utawa pendapat yang benar tapi ditolak. Pendapatnya api krono gak seneng utawa krono sing nyampekno niku wau yang sing boten disenengi, pendapatnya boten didamel. Sing nomor sekawan, wasilah kun la yastakmal, senjata yang tidak digunakan. Apa saat ini? Kelebihan perang juga senjata. Saat ini senjata ini apa? Senjata ini diibaratkan adalah kekuasaan. Diberikan kekuasaan, umpami dados pimpinan, tetapi tidak ada kemanfaatan sama sekali terhadap orang Islam, malah musuhi nambah Islam. Ini diibaratno wasilatun la yustakmalu, duwe senjata tapi gak digunakno. Ya pun dimaknai macam-macam ini. Wasilatun la yustakmalu ini duwe senjata tapi gunakno. Iki lek sing dereng napa nikah iki enaknya dirakui. Boten niku wasilatun la yustakmalu ini maksudnya punya kekuasaan tetapi tidak ada kemanfaatan sama sekali untuk orang Islam. Selanjutnya 10 hal yang tidak berguna. Yang nomor 5, wa masjidun la yusolli fi, masjid yang kosong dari orang yang sholat. Kata yang berlomba-lomba bangun masjid kawede gede tetapi boten enten jamaah. Tugas 10 kali panjenengan sebaten napa? Ya muru nama sajidallah. Keniku ya muru niku duduk ngerameni, memakmurkan masjid. Di antaranya diisi kali kegiatan-kegiatan dan sing tiyang sepak iku nenten kegiatan ini napa? Yasin, tahlil. Kemudian dari memang biasa digunakan sholawatan kali banjarian, diisi dengan kegiatan pun sampai masjidun la yusolli fi. Ini mau kosong dari orang yang sholat, dalam artian tidak ada kemanfaatan bagi orang yang ada di sekitar. Nomor 6, wa mushafun la yaqra'u fi, yang termasuk perbuatan yang sia-sia, yaitu Al-Quran yang tidak dibaca. Tanggeriyo mesti enten 3 bahwa minimal enten setunggal Al-Quran. Tapi kadang moco itu pendak setahun pisan dan pas wae Ramadan ya. Kerana kok hari ini ngoten. Ya paling boten setiap hari kan enten anjuran omahmu itu wacanono Al-Quran. Gelek boten
saged yogane nggih bapake pun ngantos wa mushafun layak raufi enten mushaf enten Al-Qur'an gawe api-apian tok boten nate diwaos. Mumpung bulan Ramadan, monggo kula kali panjenengan sedanten Al-Qur'ane diwaos. Kula lajengaken wa malun la yunfaqu minhu, yang termasuk hal yang paling sia-sia, harta yang tidak diinfakkan. Punya harta yang berlimpah tetapi tidak dimanfaatkan, tidak diinfakkan untuk orang lain. Punya harta yang melimpah tapi yang ada di sekelilingnya banyak orang yang kelaparan. Kongator. Kang nomor 8 wa qailun la yurkabu, kendaraan yang tidak ditunggangi. Jadi wong saged dimaknani punya kekuasaan tetapi boten dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Utawa kula kali panjenengan sedanten enten sebuah kegiatan, enten organisasi, enten jamiah tetapi boten difungsikan dengan sebagaimana mestinya. Nggih saderosipun kula kali panjenengan niki punya kendaraan ibarat masjid. Daya apa carane kula kali panjenengan sedanten niki yurkabu, dalam artian dalam satu misi ngeramekno sareng-sareng. Kemudian wa ilmu zuhdi fi iman yuridu dunya, ilmu zuhud di hati orang yang cinta dunia. Zuhud kalau sampun dibahas. Nomor 10 wa umrun tawil ya tazudu fihi li safarihi, umure panjang tetapi boten dimanfaatkan untuk mencari bekal akhirat. Mumpung kula kali panjenengan sedanten niki tasik diparingi umur kalian Allah, monggo kula kali panjenengan memanfaatkan dengan sesuatu hal yang bermanfaat, terutama keparek kalian Allah Ta'ala. Mugi-mugi napa ingkang kula bahas kali panjenengan sedanten dinten iki senantiasa bermanfaat. Kesimpulannya niku salah satu dari tanda keislaman wong niku sempurna niku ninggal sesuatu yang tidak bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli salatan taj'aluna min ahli ilmi zahira wa batina wa nashna bi barika salihin fid dunya wa akhirana wa ala alihi wa sahbihi sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa benar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo ditutup kalian doa kafaratul majid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.